Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian. Yuk, hari ini kita ngobrolin yang namanya emas, EMAS. Bukan MAS doang ya, alias mas-mas Jawa, bukan. Nah, teman-teman sekalian, kemarin itu saya sempat posting nih, emas merek Antum ya, harga 500.000. Oke. Teman-teman jangan kejebak, itu isinya coklat. Harganya di TikTok tuh cuma 3.000 rupiah. Tapi ternyata banyak yang DM ya, terus banyak yang nyangka IG saya juga dihack, sampai ada yang DM segala, sampai ada yang WhatsApp. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai emas, maka ini adalah investasi yang eh tak akan lekang oleh waktu gitu ya. Ini nih investasi yang dari tahun ke tahun pasti menjadi idola buat beberapa orang. Beberapa orang nih yang kemana? Ya orang-orang yang kategorinya masuk ke dalam kategori konservatif. Kayak saya misalnya, saya suka banget gitu ya kalau misalnya dikasih emas atau misalnya investasinya dalam bentuk emas. Kenapa? Karena kalau buat orang-orang konservatif, mereka lebih suka investasi-investasi yang sifatnya terlihat oleh fisik ya teman-teman ya. Kan kalau misalnya kita investasi saham, obligasi, itu kan kalau zaman sekarang kan nggak ada surat nggak ada surat resminya kan. Jadi dan nggak bisa dipegang kan, biasanya kan sistemnya online tuh. Nah jadi dengan menggunakan atau memiliki investasi emas akan ada sedikit rasa secure atau rasa aman. Nah teman-teman sekalian, emas itu akan menjadi investasi yang menarik ketika nih, kalau kita ngomongin investasi ya, ketika kita itu menyimpannya di atas 5 tahun ya. Jadi nih, satu buat teman-teman yang entah konservatif atau memang ingin punya diversifikasi investasi gitu ya. Oh, aku udah punya Mbak sukuk. Oh, aku udah punya Mbak saham gitu. Aku pengen punya emas. Silakan gitu ya. Boleh banget deh ya. Maka kalau misalnya kita masuk ke dalam kategori investasi, maka kita menyimpannya dalam jangka waktu di atas 5 tahun. Kok 5 tahun nih Kak? Karena kalau misalnya harga emas itu harga beli dan harga jual itu ada yang namanya selisih, ada yang namanya spread gitu ya. Jadinya kalau misalnya kita menyimpannya di bawah 5 tahun atau jangkanya terlalu pendek, misalnya kita beli tahun ini, jual tahun 2027 gitu, maka dia akan cenderung khawatirnya gitu ya, harga jual sama harga belinya tuh terlalu mepet sehingga kurang optimal. Terus udah gitu nih buat teman-teman sekalian yang menyukai emas, tolong banget yang kedua adalah memiliki penyimpanan yang baik ya. Aku tahu emas zaman sekarang itu kan dia sudah dilaminating ya. Kita udah pakai safety eye ya. Jadi dia ada di dalam plastik kan sebenarnya. Tapi jangan salah ya teman-teman sekalian, kalau kita menggunakannya tidak baik itu bisa crack loh. Dan kalau toko emas itu ketika kita menjual kembali emas kita gitu ya, yang dalam laminating itu, yang keluaran terbaru itu, dia akan benar-benar meriksa ini benar-benar utuh kepingannya di dalam atau ada faktor lain seperti kelembapan atau crack gitu, atau ada kayak pecahan sedikit atau pecahan kecil. Dan kalau misalnya kita menyimpannya juga dengan tidak baik, maka itu bisa mempengaruhi harga jual kita gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti kita jual lagi ya bisa-bisa harganya oke lah, turun 10.000 lah segram seperti itu. Jadi jangan lupa penyimpanannya pun juga harus hati-hati, apalagi jika kita mungkin menyimpannya di rumah misalnya gitu ya, kan harus waspada juga. Nah terus nih teman-teman sekalian, kalau misalnya yang ketiga, kalau misalnya mau beli emas kan kadang-kadang kita bertanya ya, emas ini belinya kapan sih gitu, karena harganya pekan lalu itu ada harganya naik sekitar 95.000 rupiah. Hari ini karena konflik Venezuela dan Amerika Serikat gitu ya, ternyata harganya naik jadi 25.000 di hari ini. Tapi sebelum hari ini alias di bulan Desember akhir gitu dan Januari awal itu sempat dia turunnya agak jauh. Jadi naik 95.000, naik tinggi banget, tapi turunnya juga agak jauh gitu. Nah, saat terbaik adalah kita beli saat kita butuh gitu. Karena kalau kita misalnya menunggu momen benar-benar turun, jujur teman-teman sekalian gitu ya, suka banget salah tebak gitu. Dalam arti gini, kalau misalnya ada memang yang ahli forecasting emas, silakan aja teman-teman percaya gitu ya. Tapi saya pribadi nih, itu hampir setiap hari udah lebih dari 1 tahun ini selalu tuh ngeliatin tuh polanya si emas gitu ya. Tapi jujur aja saya pribadi belum menemukan pola yang benar-benar nih ketebak nih besok naik besok turunnya gitu ya, bahkan sudah melihat makro dan mikroekonomi.
Jadi teman-teman sekalian, yuk kita bijak-bijak ketika kita mau berinvestasi emas. Jaga baik-baik, beli memang di saat teman-teman butuh, memang ada dananya beli aja. Karena kan sekarang emas juga bisa beli mulai dari setengah gram ya, setengah gram kayaknya ada deh, kecil gitu, setengah gram, 1 gram kan ada. Dan juga sekarang ada alternatif investasi yang berupa perak gitu, Antam juga ngeluarin kok. Jadi kalau ada dana, kalau ada rezeki gitu ya, mungkin mau menabung, mau deposito boleh gitu ya, atau mungkin mau bisnis gitu silakan aja. Tapi kalau mau menyisihkan dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk logam mulia lainnya juga akan menjadi diversifikasi aset yang baik. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.